Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku. Nah, buat teman-teman yang baru mampir di channel YouTube aku, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu, nyalain juga lonceng notifikasinya, jadi teman-teman itu nggak bakal ketinggalan informasi terbaru dari channel YouTube aku. Oh ya, mohon maaf kalau misal channel YouTube aku ini baru ya teman-teman, karena ada beberapa hal yang mungkin nanti teman-teman bisa temui di situ. Nah, di sini aku mau bahas terkait soal untuk persiapan P3K perawat tahun 2022. Nah, ini terkait kemampuan untuk teknis ASN 2022. Nah, nanti ke depannya aku bakal share setiap hari terkait soal P3, baik P3, kemudian SKD maupun SKB seperti itu. Nah, oke, buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share juga ke depannya. Dan aku bakal share konten-konten selanjutnya setiap harinya. Oke, kita bahas soal yang nomor 1. Oke, soal yang nomor 1 yaitu klien dengan cedera pada spinal, kemudian kesadaran kompos mentis, lumpuh pada kedua kakinya, tidak bisa mengontrol BAK ataupun BAB, kemudian prioritas pencegahan cedera pada klien ini yaitu yang A ini memasang penghalang tempat tidur dan menempatkan bel dekat pasien. Kemudian yang B menjaga kebersihan tempat tidur dan program miring kanan dan kiri. Yang C memiringkan kanan atau kiri dan masas punggung setiap 2 jam. Dan yang D memasang kateter urin dan memasang diapers. Nah, jadi berdasarkan kasus ini teman-teman itu harus memilih tindakan atau prioritas pencegahan cedera pada klien. Jadi biar pasien itu tuh nggak mengalami cedera itu gimana, padahal pasien itu mengalami cedera pada spinal. Kemudian nggak kompos mentis, jadi kesadarannya itu juga normal gitu kan ya, kompos mentis bisa sadar gitu. Tapi dia itu mengalami kelumpuhan pada kedua kakinya, tidak bisa mengontrol BAK dan BAB, kita harus gimana sebagai seorang perawat kayak gitu. Nah, untuk yang pertama, untuk memasang penghalang tempat tidur dan menempatkan bel dekat, itu bisa. Tapi masa ya kita cuma memikirkan untuk menempatkan bel gitu kan. Kalau pasien itu masih keinget gitu kan untuk langsung memencet bel. Kalau enggak gimana, otomatis kan kita yang harus inisiatif sendiri. Berarti ini kurang tepat ya. Ini kurang tepat, meskipun ini benar memasang penghalang tempat tidur itu benar, tapi kurang tepatnya di bagian menempatkan bel dekat pasien. Ya kalau pasiennya masih ingat, kalau enggak untuk menghubungi perawat gitu kan. Menjaga kebersihan tempat tidur dan program miring kanan dan miring kiri. Ini bisa ya, karena di sini menjaga kebersihan itu benar, kemudian program miring kanan dan kiri juga benar karena pasien tersebut lumpuh pada kedua kakinya, otomatis kayak mengalami kesusahan lah untuk miring gitu kan. Kemudian memiringkan kanan dan kiri itu benar, tapi untuk masas punggung setiap 2 jam kemungkinan sebagai seorang perawat itu kayak waktunya kurang gitu kan. Kalau misal kita hanya fokus di satu pasien aja, padahal banyak pasien yang harus kita perhatikan. Ini bisa kita ajarkan kepada keluarga pasien. Kemudian yang dia memasang kateter urin dan memasang diapers. Ini udah benar sebenarnya, tapi untuk program mobilisasinya belum dilaksanakan. Kalau yang ini, otomatis ini tuh nggak bisa. Nah, ini bisa untuk memiring kanan, tapi masas punggungnya ini lebih tepat kita anjurkan kepada pasien atau melakukan edukasi biar dari keluarga pasien bisa membantu kita untuk melakukan masas punggung kepada pasien yang sakit kayak gitu. Kalau menjaga kebersihan benar, program miring kanan dan kiri juga benar. Jadi jawaban yang tepat yang B. Yang B ya, menjaga kebersihan tempat tidur dan program miring kanan ataupun miring kiri. Oke, jadi di sini aku membuka bimbel P3K tahun 2022 baik untuk perawat nurse maupun D3 keperawatan. Kemudian khusus di bulan Ramadan ini harga dari 250K atau 250.000 ini bisa menjadi 150.000 selama bulan Ramadan. Jadi ini aku selalu membuka bimbel aku. Nah, nanti meskipun hanya 2 orang yang daftar ataupun 3 orang, ini bimbel tetap jalan dimulai pertengahan bulan ini. Nah, buat teman-teman yang mau menyusul boleh banget nanti bisa menghubungi aku di sini ya. Nomor WhatsApp-nya 089988433311. Nah, di sini nanti kalian akan mendapatkan fasilitas sebanyak 10 kali pertemuan via Zoom. Terus tryout 3 kali nanti menggunakan Google Drive kayak Google Form gitu ya. Kemudian ini akan nanti ada free pembahasan soal setiap hari di YouTube aku. Nanti YouTube aku kalian bisa langsung akses ya. Kemudian grup diskusi soal setiap hari di Telegram. Ini grupnya itu gratis yang udah aku buat di Telegram. Jadi teman-teman bisa langsung masuk di situ. Kemudian materi kemampuan yang akan aku ajarkan ke kalian itu ada kemampuan teknis, kemudian manajerial, kemudian ada sosiokultural. Jadi teman-teman nanti bisa belajar setiap hari sama aku.
Kemudian khusus pendaftar pertama akan mendapatkan harga 140 atau di bawah 150.000. Nah, di sini udah yang daftar itu udah dua orang ya teman-teman. Jadi nanti kedepannya bisa teman-teman yang belum daftar boleh langsung join di WhatsApp aku kayak gitu. Oke, kita next ya ke soal yang nomor 2. Soal nomor 2, Nyonya Z ini 29 tahun memiliki riwayat depresi setahun yang lalu. Saat ini didiagnosa menderita kanker payudara. Dokter dan perawat sepakat untuk menyembunyikan diagnosa psikiater datang dan memberikan terapi yang tepat. Namun pasien bertanya tentang penyakitnya. Tindakan perawat yang tepat yaitu apa gitu kan. Yang A, menghindar dari pasien datang bila pemeriksaan saja. Kemudian yang B, memberikan pengertian perlunya pemeriksaan lebih lanjut. Yang C, menjelaskan bahwa benjolan payudara itu tidak berbahaya. Yang D, menjelaskan penyakitnya secara sederhana kepada pasien. Nah, di sini kita harus mementingkan gimana sih tindakan perawat yang tepat untuk pasien dengan diagnosa menderita kanker payudara gitu kan. Dokter dan perawat ini sepakat untuk menyembunyikan penyakitnya. Kemudian psikiater ini datang dan memberikan terapi yang tepat. Namun pasien itu bertanya tentang penyakitnya ini harus gimana gitu kan. Yang A, menghindar dari pasien datang bila pemeriksaan saja itu kurang tepat ya. Masa kita sebagai seorang perawat ataupun dokter menghindar gitu kan ketika pasien bertanya, itu berarti kan kurang tepat. Memberikan pengertian perlunya pemeriksaan lebih lanjut ini kemungkinan iya. Kemudian menjelaskan bahwa benjolan payudara itu tidak berbahaya itu salah ya, karena di sini sebagai dokter itu udah menjelaskan bahwa ini didiagnosa menderita kanker payudara, berarti yang ini kurang tepat. Kemudian yang D, menjelaskan penyakitnya secara sederhana kepada pasien. Kalau sederhana saja gitu kan, misal enggak apa-apa itu benjolan di payudara, insya Allah enggak berbahaya, itu berarti kurang tepat juga ya. Ini kalau sederhana saja itu kemungkinan pasien yang lebih pintar dari kita bakal tanya-tanya terus. Jadi jawaban yang tepat itu yang B, memberikan pengertian perlunya pemeriksaan lebih lanjut. Jadi nanti akan dilakukan pemeriksaan biar dari pasien itu paham bahwa kemungkinan kalau kita melakukan pemeriksaan lanjut ada hal-hal yang mungkin lebih untuk kita ketahui kayak gitu. Jadi jawaban yang tepat itu yang B, memberikan pengertian perlunya pemeriksaan lebih lanjut. Oke, kemudian yang nomor 3, ini udah dijawab gak apa-apa ya. Tuan R dirawat dan mendapatkan asupan nutrisi total parenteral nutrition atau TPN. Namun order nutrisi parenteral terlambat. Cairan infus manakah yang bisa disarankan untuk mengganti nutrisi parenteral sementara? Jadi di sini yang A, Rinjel laktat atau RL, kemudian yang B 10% dextrose dalam RL, kemudian 5% dextrose dalam 0,45% NaCl, dan yang D larutan 25% dextrose. Nah, jadi karena sudah dijawab ya, di sini tuh pasien kekurangan atau mendapatkan TPN gitu kan, nutrisi melalui TPN total parenteral nutrition. Namun order nutrisi parenteral ini terlambat. Jadi karena nutrisinya itu terlambat, otomatis cairan infus manakah yang harus kita sarankan untuk mengganti TPN untuk pasien. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang D, larutan 25% dextrose. Kalau RL tuh enggak, 10% dextrose dalam RL juga enggak ya. Kemudian 5% dextrose dalam 0,45 juga kurang tepat. Oke, jadi jawaban yang tepat yang D. Oke, kemudian soal yang nomor 4, ini Nyonya Ki 55 tahun dirawat dengan bronkitis kronik. Perawat telah mengajarkan cara pernafasan dengan pursed lip breathing. Keadaan seperti apakah yang mengindikasikan bahwa Nyonya Ki masih perlu penjelasan tentang teknik pernafasan tersebut? Yang A, dia terlatih pernafasan tersebut lebih dari 2 kali sehari. Yang B, dia menggunakan pursed lip breathing saat naik tangga. Dan C, dia mengeluarkan nafas melalui mulut. Dan yang D, dia menarik nafas melalui mulut. Nah, karena dia itu sudah diajarkan gitu kan, kemudian gimana sih kita mengindikasikan bahwa Nyonya itu masih perlu penjelasan bahwa teknik pernafasan menggunakan pursed lip breathing itu seperti ini gitu kan. Dia berlatih pernafasan tersebut lebih dari 2 kali. Dia menggunakan pursed lip breathing saat naik tangga, dia mengeluarkan nafas melalui mulut, dan dia menarik nafas melalui mulut. Kita harus gimana gitu kan kalau dia itu sudah paham atau belum? Jadi jawaban yang tepat yaitu yang D, dia menarik nafas melalui mulut, berarti belum paham ya kalau dia menggunakan mulut nafasnya. Oke, kemudian soal yang nomor 5, ketika Anda membawa obat ke pasien, ia melihat dan berkata, saya pikir saya telah meminum obat tersebut. Perawat lain membawakan obat yang terlihat sama seperti ini. Respon terbaik untuk meyakinkan pasien dalam situasi tersebut itu seperti apa? Yang A, ini tidak, Anda belum mendapatkan obat ini. Yang B, Anda pasti bingung dengan obat kemarin. Silahkan, jangan khawatir, diminum saja. Kemudian yang C,
Saya yakin Anda belum mendapatkan obat ini, tapi saya akan kembali dan cek untuk kepastiannya. Yang D, saya telah mengecek sebelumnya, maka Anda tidak perlu khawatir. Jadi dengan kondisi yang seperti ini, kita harus gimana ketika ada pasien yang mengatakan seperti ini, saya pikir saya telah meminum obat tersebut. Kemudian perawat lain ini membawakan obat yang terlihat itu sama seperti yang ada yang telah diberikan sebelumnya, kayak gitu. Kita sebagai perawat responnya gimana untuk meyakinkan pasien bahwa obat tersebut itu belum diminum. Kalau yang A, tidak, Anda belum mendapatkan obat ini kayak kurang tepat ya kalau bahasa seperti ini. Kemudian yang B, Anda pasti bingung dengan obat kemarin, silahkan jangan khawatir, ini juga kurang tepat. Kita nggak boleh menjelaskan kepada pasien bahwa pasien itu bingung, itu jangan khawatir, itu juga kurang tepat ya bahasanya. Kemudian yang C, saya yakin Anda belum mendapatkan obat ini, tapi saya akan kembali dan mengecek untuk kepastiannya. Ini udah benar, karena kita merasa bahwa pasien itu memang belum minum obat dan kita meyakinkan bahwa kita harus mengecek kembali juga apakah kita yang salah atau memang dari pasien itu memang belum minum obat tapi dia ngerasanya sudah, kayak gitu. Kemudian yang D, saya telah mengecek sebelumnya, maka Anda tidak perlu khawatir, ini juga kurang tepat ya kalau seperti ini. Jadi jawaban yang tepat yang C, saya yakin Anda belum mendapatkan obat ini, tapi saya akan kembali dan cek untuk kepastiannya. Oke. Ini ya benar ya, jawaban yang nomor 5 itu yang C. Oke, soal selanjutnya yang nomor 6. Di unit gawat darurat, 2 pasien akibat kecelakaan ini datang secara bersamaan. Nyonya A berteriak-teriak, kemudian perdarahan di kaki kanannya, kemudian Tuan B ini diam, perdarahan dari kepala. Kemudian datang Tuan C mengeluh nyeri dada sejak 2 jam yang lalu, dan Nyonya D ini mengeluh sesak berat dan terlihat gelisah. Prioritas pasien manakah yang harus ditolong terlebih dahulu? Yang A pasien A, yang C pasien C, B pasien B, dan D pasien D. Di sini kita yang ditanyakan adalah prioritas pasien harus ditolong terlebih dahulu itu yang mana? Yang A, ini pasien Nyonya A berteriak-teriak dengan perdarahan di kakinya, karena pasien itu masih bisa ngomong gitu kan, otomatis nanti meskipun dia perdarahan di kakinya. Tuan B diam, perdarahan dari kepala. Ini bisa ya karena pasiennya itu diam, kemudian perdarahannya dari kepala, bisa PTIK ya. Kemudian datang Tuan C mengeluh nyeri dada sejak 2 jam yang lalu, tapi karena dia nyeri otomatis dia masih bisa ngomong ya gitu bahwa sakit gitu. Nyonya D mengeluh sesak berat dan terlihat gelisah. Dia mungkin juga masih bisa ngomong bahwa aku tuh sesek kayak gitu. Jadi prioritas jawaban yang benar yaitu yang B. Pasien B bahwa dia itu diam, kemudian perdarahan dari kepala. Kayak gitu. Kemungkinan itu PTIK ya, berarti harus ditolong terlebih dahulu. Oke, kemudian soal yang nomor 7. Soal yang nomor 7, ini hasil pemeriksaan analisa gas darah pasien trauma dada dengan WSD ini terpasang. Kemudian menunjukkan pH 7,11, PCO2-nya 55, HCO3-nya 21, dan PO2 ini 62. Interpretasi hasil AGD tersebut yaitu yang A, alkalosis metabolik, yang B, alkalosis respiratorik, yang C, asidosis respiratorik, dan yang D, asidosis metabolik. Kita melihat bahwa dia itu terpasang WSD, otomatis dari pernafasannya. Jadi kalau misal alkalosis ini kayaknya kalau metabolik itu kurang tepat ya. Ini pada pasien-pasien yang DM seperti itu contohnya. Metabolik juga enggak. Ini kemungkinan antara B sama D, respiratorik atau alkalosis atau asidosis. Nah, kemudian kita bisa mengecek satu-satu nih pH-nya, PCO2-nya, CO3-nya, kemudian PO2-nya gitu kan. Nah, di sini kita melihat bahwa kalau netral ini dalam rentang 7,35 sampai 7,45. Di sini pH-nya itu 7,11, berarti kurang ya. Otomatis dia udah kejawab, jawabannya alkalosis, asidosis respiratorik. Karena dia posisinya dia WSD terpasang, otomatis kita kemungkinan itu memikirkan ke pernafasannya gitu kan, trauma dada gitu. Nah, kemudian kalau misal kita pengen meyakinkan bahwa dia respiratorik, otomatis kita harus cek ke bagian apanya, teman-teman. Di sini kita harus melihat PCO2-nya bahwa ini 55. Kalau 55 otomatis respiratorik gitu kan ya. Kayak gitu. Kalau lebih dari itu namanya respiratory, kayak gitu. Oke, kalau misal teman-teman masih bingung boleh dicatat yang ini. Yang gambar di sini ya, ini udah aku jelasin di sini, nanti teman-teman bisa langsung dibaca dan ditulis secara lengkap jadi teman-teman itu bisa tahu. Oke, jadi jawaban yang tepat itu yang C, asidosis respiratorik.
Gitu ya, ini dipahamin dan dihafalkan untuk asidosis, netral, dan alkalosis. Oke, kemudian soal yang nomor 8. Di sini Tuan M itu 44 tahun dirawat dengan TB aktif, pernafasannya 24 kali per menit, rongki pada kiri dan kanan paru, produksi sputum banyak, indeks massa tubuhnya 16, pucat dan terlihat sesak serta kelelahan. Prioritas diagnosa keperawatan yang tepat yaitu, berarti kita yang ditanya adalah prioritas diagnosa. Yang A, bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan akumulasi sekret. Kemudian yang B, intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan. Yang C, gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan berhubungan dengan hipermetabolik. Yang D, gangguan pertukaran gas berhubungan dengan infeksi bronkial. Jadi di sini pasien itu mengalami TB aktif. Kemudian pernafasannya itu 24 kali per menit dan ada rongki pada kiri dan kanan paru. Karena di sini ada rongki, kemudian sputumnya banyak, otomatis bersihannya ya. Bersihan jalan nafas itu tidak efektif. Kemudian IMT-nya itu 16, pucat dan terlihat sesak serta kelelahan. Kita udah jelas bahwa di sini akumulasi sekretnya itu banyak ya. Ini udah dijelasin. Otomatis kita bisa langsung menjawab di yang A. Nah, kalau misalnya kita yakin dan kita masih bingung prioritas diagnosa, kita nyari data yang paling banyak untuk menunjukkan bahwa pasien itu mengalami bersihan jalan nafas tidak efektif. Nah, gimana sih Kak biar kita itu tahu gitu kan data paling banyak di bagian bersihan jalan nafas? Yang A, dia itu mengalami TB aktif, kemudian pernafasannya sekian, rongki gitu kan, rongki pada, berarti ini 1 datanya, kemudian ini 2, kemudian ini 3, ini 4. Nah, kemudian meskipun dia terlihat sesak serta kelelahan, otomatis ini kan bisa mengarah ke intoleransi. Tapi ini kurang tepat karena datanya kurang banyak gitu kan ya. Biasanya terlihat sesak serta kelelahan ketika berjalan gitu kan atau gimana. Nah di sini nggak jelasin berarti intoleransi enggak. Kemudian gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh ini berhubungan dengan hipermetabolik itu enggak ya. Meskipun di sini pasiennya itu IMT-nya 16, kemudian dia itu kemungkinan ini berarti kurus ya, berarti kurang tepat kayak gitu. Datanya itu kurang mendukung gitu, makanannya gimana dan yang lainnya itu nggak dijelasin. Kalau gangguan pertukaran gas berhubungan dengan infeksi bronkial, ini juga kurang mendukung ya menurut aku. Karena ini menurut aku itu masih kurang gitu. Kurang kurang mendukung gitu. Jadi lebih tepatnya ke bersihan jalan nafas. Ibaratnya di sini tuh ada sputum, kemudian TB, kemudian rongki gitu. Itu udah menjelaskan bahwa pasien itu lebih banyak ke bagian bersihan jalan nafas tidak efektif. Oke, jadi jawaban yang tepat itu yang A, bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan akumulasi sekret. Kayak gitu ya teman-teman dalam memahami setiap soal yang udah aku jelasin atau yang ada di contoh. Nah, ini soal yang nomor 9. Anak saya ini mengalami diare sejak 2 hari yang lalu. Dibawa ke rumah sakit dalam kondisi dehidrasi dengan penurunan kesadaran. Kemudian penurunan kesadaran anak saya ini disebabkan karena apa? Gitu kan. Yang A, hipoperfusi jaringan cerebral karena penurunan volume vaskuler. Yang B, penekanan pada pusat vital dan kesadaran otak. Yang C, penurunan fungsi hemodinamik dan kelelahan jantung. Yang D, adanya mekanisme diuresis pada kerusakan jaringan ginjal. Nah, di sini pasien itu mengalami diare sejak 2 hari yang lalu. Dibawa ke rumah sakit dengan kondisi dehidrasi dan penurunan kesadaran. Karena dia udah kehilangan cairan yang banyak, otomatis dia akan mengalami dehidrasi yang banyak juga kan. Otomatis akan mengalami bisa dehidrasi sedang maupun dehidrasi berat karena udah 2 hari gitu kan ya. Kalau sudah 1 hari aja udah diare terus-terusan, kita udah lemes. Nah, otomatis kita bisa mencari hal-hal yang berhubungan dengan diare, di mana kalau yang penurunan volume vaskular ini kemungkinan bisa ya. Kemudian untuk penekanan pada pusat vital dan kesadaran otak ini kurang tepat ya. Kemudian penurunan fungsi hemodinamik dan kelelahan jantung itu enggak. Ini kemudian adanya mekanisme diuresis pada ginjal itu juga kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat itu yang A, hipoperfusi jaringan cerebral karena penurunan vaskular. Nah, di sini udah aku jelasin ya. Karena di sini tuh diare kemungkinan kehilangan cairannya itu banyak, otomatis dia akan terjadi masalah hipoperfusi jaringan cerebral yang dikarenakan penurunan volume vaskular kayak gitu. Oke, soal yang nomor 10. Tuan R 33 tahun dengan perdarahan dan penurunan volume vaskular ini direncanakan mendapatkan terapi polygelin atau Hymacel 1000 ml dalam 8 jam. Berapa tetes infus yang harus diberikan? Nah, di sini udah aku jelasin juga gimana sih cara untuk menghitung tetesan infus atau TPM gitu kan. Yang A 42 tetes per menit, yang B 30 tetes per menit, yang C 50 tetes per menit, dan yang D 45 tetes per menit.
Nah, di sini nih untuk rumusnya, faktor tetes dikali jumlah cairan dibagi waktu dalam menit. Nah, di mana faktor tetesnya itu menggunakan yang 20. Kemudian untuk jumlah cairannya itu 1000 ya. 1000 mili dalam 8 jam gitu kan. Kemudian dibagi waktu. Waktu dalam menitnya itu berapa? 8 jam dikali 60 menit kayak gitu kan. Karena di sini tuh 8 jam. Kemudian di sini waktunya dalam menit, berarti dikali 60. Nah, 20 dikali 1000 dibagi 8 jam kali 60. Jadi jawaban yang tepat itu 41,67 tetes per menit atau 42 tetes per menit. Nah, jadi jawaban yang tepat yaitu yang A, 42 tetes per menit. Oke, soal yang nomor 11. Perawat akan menjelaskan cara pemberian insulin suntik kepada orang tua klien. Manakah hal yang harus pertama kali didiskusikan dengan orang tua klien? Yang A, cara memegang spuit insulin. Yang B, prinsip aseptik dalam penyuntikan. Yang C, menghitung dosis yang tepat. Dan yang D, cara rotasi penyuntikan. Nah, di sini kita akan memberikan menjelaskan cara pemberian insulin suntik kepada orang tua klien. Manakah hal yang harus pertama didiskusikan kepada orang tua klien tersebut? Cara memegang spuit insulin, prinsip aseptik dalam penyuntikan, yang saya menghitung dosis yang tepat, dan yang D, cara rotasi. Nah, karena di sini yang pertama, otomatis kita harus menjelaskan prinsip aseptiknya kepada keluarga pasien sebelum cara memegangnya, menghitung dosisnya, dan rotasinya. Jadi jawaban yang tepat itu yang B, prinsip aseptiknya terlebih dahulu gitu kan dalam penyuntikan. Oke, mungkin segitu aja ya penjelasan dari aku terkait soal-soal untuk persiapan P3K Perawat tahun 2022, baik perawat D3 maupun nurse. Semoga nanti bermanfaat, dan buat teman-teman yang mau bimbel di aku, boleh langsung menghubungi di WhatsApp aku ya. Nanti teman-teman bisa langsung kontak aku di WhatsApp, dan itu insya Allah nanti teman-teman boleh langsung mendaftar dan boleh langsung bergabung di bimbel yang akan aku adakan pada